فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan terakhir kita telah selesai dari pembahasan adab yang ke-27. Apa itu? Habib. Berkaitan dengan mencatat ilmu. Hifdzul ilmi kitabatan. Hafidhal baitain Badri. Fi kitabatil ilmi. Had. Wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Tayyib. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Nah, dan diungkapkan oleh Al-Khalil Ibn Ahmad menasihati apa-apa yang kita tulis untuk dijadikan seperti apa zikri. Ya, kenapa? Kenapa? Cukup-cukupan gitu. Naam, ij'al ma taktubu baita malin wa ma fi sadrika lin nafaqah. Jadikan apa yang kamu tulis itu ibarat baitul mal, untuk nyimpen harta. Ya, tulisan kita kan untuk nyimpen harta kita, yaitu faidah-faidah berharga. Sedangkan yang di dadamu itu lin nafaqah, untuk yang bisa kamu nafkahkan, kamu infakkan dengan mudah, itu yang kita hafal. Kapan dimintai nasihat, kapan dimintai untuk mengajari, kapan diminta untuk khutbah dan seterusnya. Nafkahnya dari yang kita hafal. Ketika habis yang kita hafal, ya kembali ke baitul mal, melihat faidah, dihafal lagi, dibaca dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang ke-28, hifdzur ri'ayah. Ubdhulil wus'a fi hifdzil ilmi hifdza ri'ayatin bil amali wattiba'. Kalau pada pertemuan atau pada adab sebelumnya, akhwan, hifdzul ilmi kitabatan, menjaga ilmu dengan menulisnya. Taib. Sekarang apa? Hifdzur riayah, yaitu menjaga ilmu dengan merawatnya. Dalam artian apa? Kita rawat ilmu yang sudah dimiliki.
kita pelihara dengan baik, jangan sampai dia mati. Tapi harapannya semakin berkembang sebagaimana seorang merawat tumbuhan atau merawat hewan atau merawat anak-anak, dijaga agar tetap hidup dan berkembang. Ini maksud dari adab yang ke-28, hifdzur ri'ayah. Maka kata beliau, ubdulil wus'a fi hifdzil ilmi hifdza ri'ayatin bil amali wal ittiba'. Curahkan upayamu dalam menjaga ilmu dari sisi penjagaan yang berupa perawatan. Kita rawat ilmu. Jadi setelah seorang mencari, bukan setelah itu dilepas begitu saja. Nah, ini kebanyakan yang dibedakan dengannya orang-orang yang menuntut ilmu karena hanya sekedar menginginkan syahadah, menginginkan piagam, menginginkan ijazah. Dengan orang-orang yang menuntut ilmu memang karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghilangkan kejahilan dari diri sendiri. Orang yang hanya sekedar ingin ijazah, ya setelah dapat sudah, enggak dirawat, enggak ada hifdzur riayahnya. Adapun yang menuntut ilmu dengan sebenarnya harus setelah dia dapat, dia rawat. Ilmu itu harus dirawat, dijaga agar tumbuh berkembang. Minimal apa? Minimal tetap dalam keadaan sehat, tidak mati. Nah, bagaimana merawat ilmu bil amali wal ittiba'? Dengan beramal dan ittiba'. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, yajibu ala talibil hadith an yukhlisa niyyatahu fi talabih wa yakunu qasduhu wajhallahi subhanahu wal yahdhar an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad wa tariqan ila akhdhil a'waq faqad jaa al-wa'idu liman ibtagha dhalika bi'ilmihi. Ini nasihat ringkas padat. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana dalam jami' beliau, wajib atas penuntut ilmu hadis dan mencakup juga semua penuntut ilmu secara umum. Untuk apa? Untuk mengikhlaskan niatan dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama. Apa dalilnya harus ikhlas, matur? Had. Apa dalil untuk ikhlas? Yang keras. Had. Nah, hadis innamal a'malu binniyat. Juga ayat yang disebutkan tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baik. Wal ittiba' dan harus mengikuti sunnah Nabi, beramal dengan ikhlas dan ittiba'. Sekarang apa dalil ittiba' tadi? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Baik, ijlisu. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, yajibu ala talibil hadith an yukhlisa niyyatahu fi talabih. Wajib atas penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niatannya dalam mencari ilmu. Wa yakunu qasdu wa yakuna karena an yukhlisa wa an yakuna. Baik. Wa yakuna qasduhu wajhallahi subhanahu. Dan hendaknya tujuannya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata beliau, wal yahdhar an yaj'alahu sabilan ila nainil a'rad. Dan hati-hati dari menjadikan menuntut ilmunya dia itu sebagai jalan untuk mencapai a'rad. Ada a'rad, nanti ada a'wad. Bedanya cuma apa? Satunya ra, satunya ada bundelannya menjadi wawu, a'wad. Kalau a'rad jamak dari ardhin. Tayyib, bermakna al-mata', mencakup semua apa? Harta benda duniawi. Baik. Jadi jangan sampai seseorang menjadikan upaya dia dalam belajar itu hanya untuk tujuan-tujuan duniawi. Apakah itu demi mendapatkan bayaran harta atau demi mendapatkan jabatan dan kedudukan di mata manusia. Wa tariqan ila akhdhil a'wad, dan jangan dijadikan sebagai jalan untuk bisa mengambil iwad, mengambil gaji, mengambil bayaran. A'wad jamak dari iwadun, untuk dapat gaji. Sayang. Karena apa? Karena keutamaan yang begitu besar dari menuntut ilmu kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya itu yang begitu besar di sisi Allah, sayang sekali kalau hanya seseorang ridha untuk diganti dengan hal-hal sepele dan rendahan dari perkara duniawi. Faqad ja'al wa'idu liman ibtagha dzalika bi'ilmih, sebab telah datang ancaman bagi orang-orang yang menginginkan yang demikian itu dengan ilmunya. Dari Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala ancam dengan wail, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Di surat apa ini? Indah Nasrul, dalam surat Al-Baqarah. Celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan kanan mereka. Ini ilmu atau bukan? Akbar, ilmu. Mereka tulis, kemudian mengatakan ini dari sisi Allah untuk bisa apa? Membeli dengannya dengan harga yang sangat rendah untuk dapat perkara duniawi. Dicela dengan celaan yang keras dan diancam dengan wail. Kita baca yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Na'am, ja'al wa'idu fi dzalik bi anna man talaba ilman wa huwa mimma yubtagha bihi wajhullah lam yajid urfal jannah. Baik. Telah datang ancaman dalam hal ini, yaitu siapa saja menuntut ilmu dalam keadaan dia menuntut ilmu yang seharusnya dicari dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia malah tidak mengupayakannya. Maka ancamannya dia tidak akan mendapatkan baunya surga.
Ini ancaman bagi yang seharusnya menuntut ilmu mengharapkan wajah Allah tapi tidak dia wujudkan. Wa huwa ma dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala haqqun an yukhlisa al-insanu an-niyyata fi talabil ilmi bi an yanwiya imtithala amrillahi ta'ala. Dan yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini hak, yaitu mengikhlaskan niatan dalam menuntut ilmu dan meniatkan untuk menunaikan perintah Allah. Nah, ini juga penting, kawan. Kalian belajar diniati untuk menunaikan perintah Allah. Karena Allah perintahkan, wa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah untuk mengilmui. Wal wusula ila thawabi talabil ilm, dan meniatkan untuk bisa mendapatkan pahala menuntut ilmu. Baik. Yang kedua, yang ketiga, wa himayata syariah, juga meniatkan untuk menjaga syariat. Wa dzabba anha, dan untuk membelanya. Wa raf'al jahli an nafsihi wa raf'al jahli an ghairi, demikian pula meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan dari orang lain. Kullu hadhihi tadullu 'ala al-ikhlas, semua ini menunjukkan atas keikhlasan. Ada berapa poin? Kalau kita kumpulkan 4. Pertama, ya, niatan ikhlas dalam menuntut ilmu, kita niatkan apa? Imtithalu amrillah, menunaikan perintah Allah. Yang kedua, niatkan al-wusul ila thawabi talabil ilm, niatkan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Karena ini ibadah yang agung, kawan. Kalian kalau tidak menginginkan pahala, tidak mendapatkan pahala, sayang. Sudah duduk sampai teman-teman kalian di luar sana mungkin setiap hari main game, mereka bisa hura-hura, tidur, nah pokoknya semaunya, makan seenaknya. Saya makanya niati untuk bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kemudian yang ketiga, himayatus syariati wadzabbu anha, meniatkan untuk menjaga dan membela syariat, juga niatan yang agung. Dan yang keempat, niatan untuk apa? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi, untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan dari orang lain. Ini semuanya menunjukkan keikhlasan. Qala wa alla yakuna qasduhu naila al-a'rad, jam'u 'ardin. Dan agar jangan sampai tujuannya itu untuk mencapai a'rad, tujuan-tujuan duniawi, yakni naila syai'in min aradid dunia, yaitu apa? Untuk mendapatkan sesuatu dari apa? Dari kepentingan-kepentingan duniawi, kalja seperti jabatan, wariasah seperti apa? Kepemimpinan, wal martabah seperti apa? Martabat, kedudukan di mata manusia. Au tariqan ila akhdil a'wad karratibi la yuridu hada, atau dia belajar untuk digunakan sebagai jalan agar bisa apa? Mendapatkan a'wad, karratib seperti apa? Gaji. Makanya mereka-mereka yang belajar niatan untuk dapat ijazah, dapat titel sarjana, nanti biar diterima jadi pengajar dengan gaji sekian-sekian juta, ini niatan sudah apa? Tidak benar. Karena niatan dalam belajar sejak awal inginnya untuk dapat apa? Penghasilan dunia, dapat jabatan duniawi, dapat pekerjaan dan seterusnya. Baik. Nah, ini penting untuk dicamkan. Nah, kemudian ada iskal dibawakan oleh Syekh terkait masalah apa? Mencari syahadah, mencari ijazah. Apakah semua mereka mencari ijazah dikatakan tidak ikhlas? Nah, perhatikan kalimat Syekh di sini, fa idza qala qail kullul ladzina yatlubuna al-ilma fil kulliyatil an
innama yaqsuduna syahadah walidzalika nara ba'dahum yuhawilu al-wusula ila hadhihi syahadah walau bil batil ka syahadatil muzayyafah wal ghish wa ma asbaha dzalik. Jika seseorang mengatakan semua orang yang menuntut ilmu di bangku-bangku kuliah sekarang mereka hanyalah menginginkan ijazah. Oleh karena itulah kita melihat sebagian mereka berupaya untuk bisa sampai pada ijazah ini walaupun dengan cara batil. Ini mujarrab. Intinya pokoknya apa ijazahnya, walaupun dia tidak berilmu, walaupun dia tidak tahu, pokoknya asal dapat ijazah walaupun bayar. Nyogok kepala sekolahnya atau nyogok dekannya atau dosen-dosennya untuk dikasih nilai yang bagus. Kasyahadatil muzayyafah seperti ijazah palsu, wal ghish ijazah tipu-tipu dan yang semisalnya. Fayuqal maka dikatakan yumkinul insanu an yurida syahadata fil kulliyah ma'a ikhlasin niyyah. Kata beliau mungkin masih bisa seseorang untuk apa? Menginginkan ijazah dalam kuliahnya bersamaan dengan ikhlasnya niat. Tapi tentunya ini sulit. Butuh seorang senantiasa menata niatannya. Kata beliau wa dzalika bi an yurida bihal wusula ila manfaatil khalqi. Nah, dari sini untuk bisa apa? Niatan dapat ijazah itu benar. Yaitu apa? Niatan dapat ijazah agar dia apa? Bisa nantinya mencapai kedudukan untuk bisa memberikan kemanfaatan pada manusia. Baik, wadzalika bi an yurida bihal wusula ila manfaatil khalqi. Ini taujih dari Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu dengan menginginkan ijazah tersebut demi bisa apa? Sampai untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia. Li'anna man lam yahmil syahadata la yatamakkanu min an yakuna mudarrisan aw mudiran. Karena seseorang yang tidak membawa ijazah tidak mungkin ya untuk bisa apa? Menjadi pengajar. Ini tentunya di Saudiyah. Seperti di Saudiyah untuk jadi pengajar ya tidak bisa kalau tidak ada ijazah. Atau menjadi mudir. Atau ma'asbah dzalik untuk dirikan pondok di sana tidak bisa. Bahkan untuk dakwah saja seperti yang terjadi pada Syekh Hasan bin Syuaib hafizahullah taala ketika di Saudiyah ingin mengadakan apa? Muhadharah yang hadir banyak. Malah apa? Malah dianggap sebagai sesuatu yang disoroti, kemudian beliau juga ditangkap dan seterusnya. Karena kondisinya berbeda, masing-masing tempat berbeda. Di Saudiyah untuk bisa mengajar di masjid, untuk bisa mengadakan muhadharah, apalagi tabligh akbar yang hadir ribuan, ini harus ada apa? Izin-izin resmi, harus ada tazkiyah dari ulama di sana atau dari pemerintah di sana. Sehingga tidak setiap orang alim di sana bisa menyampaikan ilmunya. Maka dulu masyayikh kita ketika di Saudiyah ya merasa berat ketika di awal-awal pindah dari apa? Dari Damaj. Ketika pindah dari Damaj saat itu kan belum ada tempat masing-masingnya. Kebanyakan masih ditampung di Saudiyah. Jazahumullahu khairan. Ketika pengusiran dari orang-orang Syiah ditampung di Saudiyah. Dan pemerintah Saudiyah memberikan bantuan yang luar biasa, tapi dikhianati oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Bantuan banyak yang tidak sampai kepada masyayikh dan para tulab. Ini yang sampai kepada beritanya. Ikhwanul Muslimin pengkhianat di mana-mana. Untuk menyampaikan pelajaran ini tidak bisa sebebas di negeri Yaman. Tapi alhamdulillah pada saat itu Syekhuna Yahya mendapatkan izin. Ini termasuk fadilah, menunjukkan apa?
ihtiram dari pemerintah juga ulama di sana terhadap beliau hafizahullah taala. Diberi izin untuk menyampaikan ilmu, bermajelis ilmu di sana. Yang izin seperti ini tidak mesti diberikan, apalagi kepada orang-orang yang bukan asli Saudi. Nah, makanya Syekh katakan di sini, la yatamakkan min an yakuna mudarrisan aw mudiran aw ma asbaha dzalik mimma yatawaqqafu ala naili hadhihi syahadah. Atau hal-hal yang lain, ingin dirikan pondok, ingin ingin menyampaikan ilmu, ingin berkhutbah. Pada sebagian tempat harus ada. Nah, ijazahnya mana? Diketahui dia penuntut ilmu, tazkiyah dari siapa, dan seterusnya. Makanya dari sisi ini, akhwan, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah, dan itu yang diingatkan oleh masyayikh kita. Hampir setiap masyayikh kita yang telah tiba di negeri ini, mengingatkan tentang nikmat tersebut, di mana di antara negeri-negeri yang ada, yang di sana ada kebebasan untuk berdakwah seperti di negeri Yaman, ya negeri kita Indonesia. Maka manfaatkan kebebasan tersebut untuk kita berdakwah, untuk kita belajar. Nah, karena manusia yang begitu banyak ini butuh kita semangat, akhwan. Maka antum diharapkan menjadi penerus-penerus dakwah. Nah, minimalnya juga ketika belajar, ya jadikan diri kalian juga pion-pion dakwah. Ketika keluar, tunjukkan aku ini santri, tunjukkan aku ini penuntut ilmu salafi yang beda dengan santri-santri yang yang sisa-sisa dari anak putus sekolah. Ya, kebanyakan orang-orang di luar sana kalau sudah mondok itu, kalau sudah orang yang paling nakalnya baru dipondokkan. Orang yang sudah tidak mau sekolah, orang yang sudah tidak mau sekolah sudah mondok saja nih, mondok saja kamu. Nah, sudah tidak mau sekolah ngapain mondok? Nah, padahal ilmu din ini butuh orang-orang yang cerdas, butuh orang-orang yang memang memiliki pemikiran bagus, bukan orang-orang sisaan, orang-orang turahan. Dan antum alhamdulillah Allah beri hidayah untuk mengenal dakwah salafiyah. Maka jadilah pion-pion dakwah, tunjukkan sehingga orang tertarik. Oh, itu penuntut ilmu salafi, masya Allah. Baik, bukan malah menjadi pencoreng nama dakwah. Oh, di sana ngakunya salafi, ternyata sweet-sweet sama anak perempuan misalnya. Nah, ini tidak benar misalnya. Atau di luar sana boncengan sambil ketawa-ketawa di jalan, atau ngebut-ngebut di jalan. Nah, ini juga tidak bagus. Jaga kehormatan dakwah salafiyah, karena kalian pion-pion dakwahnya. Baik, kita kembali kepada kalimat Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi di sini ada kondisi seorang bisa menggabungkan antara ikhlas dan keinginan mendapatkan ijazah. Ketika niatan dapat ijazah untuk apa, Bapak? Untuk bisa menyampaikan ilmu dan memberikan kemanfaatan kepada manusia. Karena pada sebagian tempat tidak bisa menyampaikan ilmu tanpa ijazah ini. Tapi kalau di negeri kita, alhamdulillah, tidak perlu ijazah, bisa menyampaikan ilmu. Baik, yang penting seorang memiliki ilmu. Qala fa idza qala ana uridu an anala syahadah li atamakkana min at-tadrisi fil kulliyati mathalan walau la hadhihi syahadatu ma darastu. Uridu syahadata li akuna da'iyatan li annana fi asrin la yumkinu an yaquma al-insanu da'iyatan ila Allah illa bi syahadatin wa bi taqatin wa illa arada nafsahu lil haraj. Apabila dia mengatakan aku ingin mendapatkan ijazah agar bisa mengajar di kuliah misalnya. Kalau tidak ada
ijazah maka aku atau kalau bukan karena ijazah ini aku tidak akan belajar. Nah, ini yang salah, ya kan? Hanya di sini melenceng. Dan syaitan akhwan dalam upaya memalingkan niatan itu sangat pintar. Maka jangan sampai kita terkecoh. Asalnya mungkin demikian, tapi akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya apa? Uang, ujung-ujungnya bayaran, ujung-ujungnya untuk kedudukan saja. Maka selama di negeri kita walhamdulillah tidak ada persyaratan seperti itu, kita bersyukur sekali. Karena sehingga tidak ada muncul alasan-alasan seperti ini. Aku ingin ijazah agar bisa menjadi dai. Sejak kapan nak jadi dai harus ada ijazah? Ini kalau di negeri kita. Karena kita hidup di zaman yang tidak mungkin seorang berdiri sebagai dai ilallah kecuali dengan ijazah dan dengan bitaqah, dengan kartu izin, kartu rekomendasi misalnya. Jika tidak demikian maka dia memposisikan dirinya pada masalah, pada problem. Mungkin dicekal di tengah menyampaikan pidato tiba-tiba dicekal. Ini kan memalukan. Ini dikira seorang dai salafi sunni menyampaikan kebenaran kok dicekal polisi. Ketika dilihat sebabnya apa? Karena tidak punya izin, tidak ada ijazah, padahal yang disampaikan kebenaran. Ini kan masalah. Di negeri Saudi seperti itu, dalam artian harus ada syarat seperti ini. Maka itu uzur bagi mereka yang memang membutuhkan untuk dapat ijazah seperti itu. Uridu an akuna mudiran ala maslahatin ala jama'atin minan nas wa hadha la yanalu illa bisyahada. Fa idza kanat hadhihi niyyatul insan fa hiya niyyatun hasanah la tadurru insyaallah. Hadha fil ilmi syar'i aw ma yusaniduh. Dia mengatakan aku ingin jadi mudir untuk apa? Bisa mengatur kemaslahatan manusia. Dan tentunya ini tidak bisa dicapai kecuali dengan ijazah. Maka apabila niatannya seperti ini maka ini niat yang bagus. Cuma tadi, jangan sampai niat cuma di lisan. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk jabatan, untuk bisa tenar, untuk bisa kekayaan dan seterusnya. Nah, ini yang harus dijaga. Adapun niatan-niatan yang bagus tadi demi bisa menjadi sarana untuk memberikan kemanfaatan pada manusia maka tidak bermadarat insyaallah. Ini pada ilmu syar'i dan yang menjadi penopang-penopangnya. Wa amal ilmu dunyawi fanwi bihi ma syi'ta mimma ahallallah. Adapun ilmu duniawi, kalau tadi kan kita ilmu syar'i yang memang datang perintah dari Allah dan Rasulnya. Adapun ilmu dunia itu belajar dari dokter, dari insinyur dan seterusnya, maka niatkan apa yang kamu inginkan, terserah, yang penting itu halal. Untuk ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi bekerja biar diterima dan seterusnya. Lau ta'allama al-insanu handasa wa qala ana uridu an akuna muhandisan liyakuna ar-ratibu litakuna wadhifati 10,000 riyal mathalan. Fal hadha haramun alaih? La. Misalnya seorang belajar ilmu teknik. Kemudian mengatakan aku ingin menjadi insinyur agar gajiku besar, kedudukanku tinggi, gajinya 6-10 ribu rial, besar ini. Apakah ini haram? Tidak, karena ini ilmu duniawi. Limadha? Lianna hadha amalun duniawi katajir yutajiru li ajri ma yahsulu ala ribhin. Karena ini amalan duniawi seperti pedagang, dia berdagang untuk dapat keuntungan. Kadzalika aidan law ta'allama al-insanu ilma mekanika. Ilmu al-makain wa islahiha. Wa qasada bidzalika an yahsula ala malin fa hadha haram. Al-jawab la. Hadza laisa haram. Contoh lain seperti belajar mekanik. Mesin-mesin, cara memperbaiki mesin.
Nah, ini tujuannya untuk dapat duit, ini tidak haram. Baik, kenapa? Karena berkaitan dengan ilmu duniawi yang tidak dipersyaratkan untuk ikhlas. Karena ilmu duniawi bukan ibadah. Tapi kalau seseorang menggabungkan padanya niatan yang bagus untuk bisa nanti membela agama Allah, misalnya, aku ingin jadi ahli untuk bisa mengangkat derajat kaum muslimin di mata orang-orang kufar, atau ingin bisa membuat senjata, jangan sampai kita terus-menerus bergantung pada pabrik-pabrik kufar, maka ini niatan yang bagus. Baik. Jadi ini ancaman akhwan yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi terkait yang tidak ikhlas niatannya ini pada ilmu syar'i dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya seperti ilmu lughah Arabiyah dan seterusnya. Naam. Dan kaitan dengan kalimat ini ada asar bagus akhwan dari Ibnu Uyainah ditambahkan. Qala Ibnu Uyainah rahimahullah, ajhalun nasi man taraka ma ya'lam wa a'lamun nasi man amila bima ya'lam wa afdalun nasi akhsha'uhum lillah. Ini kaitan dengan apa? Tuntutan untuk kita merawat ilmu. Kata Ibnu Uyainah, ajhalun nasi man taraka ma ya'lam. Orang yang paling bodohnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dia ketahui. Dia sudah mengilmui kok ditinggal. Ini orang bodoh atau orang pintar, Fatur? Hah? 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 Orang bodoh. Ndayem. Orang bodoh sudah tahu dia tinggalkan. Orang paling bodohnya itu. Kalau yang asalnya tidak tahu, tetap tidak tahu, mending ya tidak ya. Tapi dia sudah tahu terus ditinggal, maka ini bodoh. Ajhalun nasi man taraka ma ya'lam wa 'alamun nas man 'amila bima ya'lam. Dan orang yang paling berilmu adalah yang mengamalkan apa yang dia ilmui. Bahkan tidak disebut berilmu kalau belum mengamalkan. Orang yang paling berilmu wa 'alamun nas man 'alima bima ya'lam. Kemudian yang ketiga wa afdalun nas akhsha'uhum lillah. Orang yang paling utama adalah yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.